siang Pak Haryanto. Iya, selamat siang Bu Henry Taurina. Pada kesempatan kali ini, di sini nanti Pak Haryanto akan melakukan coaching. Nah, yang ingin saya tanyakan, karena di sini saya sebagai observer pada proses coaching ini nanti, yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam sesi coaching kali ini? Baik Bu Henry Taurina, pada sesi praktik coaching pada kesempatan ini nanti saya akan mengembangkan kehadiran penuh, di mana melalui kehadiran penuh ini saya akan berusaha untuk selalu fokus, kemudian juga sabar dan juga ingin tahu masalah apa yang disampaikan oleh si coaching itu. Baik, kemudian pada kesempatan ini kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bapak lebih tingkatkan? Baik, Ibu, kompetensi yang ingin saya tingkatkan atau secara lebih spesifiknya saya ingin supaya rencana aksi yang akan dilakukan oleh si coaching itu dari masalahnya yang dihadapinya. Jadi rencana aksi dari si coaching tersebut. Ya, seperti itu, Bu. Baik. Kemudian dari coaching ini nanti kira-kira apa? Bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan pada sesi coaching kali ini? Oke. Jadi indikator ketercapaian yang saya harapkan dari proses coaching yang akan saya lakukan ini nanti, saya berusaha agar si coaching ini bisa menemukan sendiri permasalahan yang dihadapinya atau yang didiskusikannya dengan saya. Itu yang merupakan indikator ketercapaiannya menurut saya. Baik. Berarti di sini nanti tentunya Bapak akan meningkatkan kompetensi dalam hal mendengarkan secara penuh, kemudian dan tentunya nanti pada ketercapaian pada sesi coaching ini nanti, di mana di akhir pembicaraan atau percakapan nanti akan diperoleh solusi daripada permasalahan si coaching. Baik Bapak, saya harapkan di sini nanti semuanya berjalan dengan lancar, proses di mana Bapak sebagai coach dan Ibu Sulistiana sebagai coaching. Baik, silahkan dipersilakan Bapak untuk sesi coachingnya. Terima kasih Bu Henry Taurina. Selamat siang Pak Haryanto. Iya, selamat siang Ibu Sulis. Kira-kira ada waktu nggak nih Pak buat saya hari ini? Oh, saya akan menyediakan waktu untuk Ibu. Begini Pak, saya ini memiliki semacam persoalan nih di dalam saya ketika mengajar Pak. Oh iya. Gini Pak ya, di kelas saya itu ada satu orang Pak, yang anaknya itu kalau belajar itu sering tidak fokus dan tidak memperhatikan. Saya kadang bingung kenapa anak ini selalu bengong ketika belajar, ditanya tidak pernah respon. Jadi saya ini semacam kebingungan gitu Pak menghadapinya. Dan juga Pak, kebetulan juga nih saya juga sebagai wali kelas, selain juga mengajar di kelas itu Pak. Iya. Gitu Pak. Jadi tadi Ibu punya masalah ya saat kegiatan pembelajaran di kelas, Ibu menemukan siswa Ibu yang tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Betul Pak. Kemudian juga tidak memperlihatkan respon dari siswa saat kegiatan pembelajaran. Lalu ini tadi yang membuat permasalahan yang Ibu alami saat ini ya. Oke, Ibu Sulis, kira-kira dari pembicaraan kita kali ini itu apa yang ingin dicapai oleh Ibu? Besar harapan saya Pak, setelah saya ini curhat sama Bapak nanti, setidaknya saya sesuatu yang mengganjal di perasaan saya itu sudah hilang. Kemudian yang kedua, saya juga merasa nanti terbantulah untuk mengatasi anak ini, dan supaya dia nanti mampu
belajar dengan baik Pak, dan menemukan saya sebagai guru dan sebagai wali kelas menemukan solusi atas permasalahan si anak. Oke, baik Bu. Jadi Ibu berharap bahwa melalui diskusi kita pada kesempatan siang hari ini, Ibu akan menemukan solusi bagi si anak ini. Betul sekali Pak. Betul. Supaya siswa ini bisa belajar dengan baik, kemudian mungkin cita-citanya akan bisa terwujud suatu saat Benar nanti. Seperti sekali. itu ya Bu? Iya, benar. Oke. Menurut Ibu Sulis, kira-kira supaya siswa ini bisa mengikuti dengan baik dalam kegiatan pembelajaran itu, kira-kira kriterianya seperti apa Bu yang bisa dikatakan bahwa siswa itu aktif begitu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran itu? Saya karena wali kelas Pak ya, tentu hampir semua yang ada di kelas itu saya memahami mereka. Sebenarnya kalau dilihat dari yang sesungguhnya, anak ini termasuk anak yang cerdas Pak. Jadi saya itu selama ini dengan mereka itu selalu berkomunikasi yang baik. Tapi entah mengapa meskipun anak ini cerdas, tetapi dia tidak mampu mengikuti pembelajaran saya itu dengan baik. Jadi sejauh ini saya itu mengukur mereka, khususnya anak ini ya Pak. Sebenarnya kalau dia sedikit memperhatikan saya itu bisa lah gitu Pak. Oke. Berarti murid Ibu ini tadi memang punya kelemahan ya, kekurangan, tetapi ternyata siswa Ibu ini memiliki juga IQ yang bagus, tidak dikatakan rendah sekali begitu IQ-nya, bagus, pintar juga. Tapi ternyata siswa ini, Ibu ini tadi bermasalah gitu, kurang fokus. Benar. Bu, kira-kira Bu, kalau Ibu bisa memberikan nilai pada siswa Ibu yang saat ini itu, pada siswa Ibu ini, kira-kira Ibu bisa memberikan rentang nilai pada level berapa Bu? Kalau misalnya dilihat dari kecerdasan anak ini kan, anak ini termasuk memiliki kecerdasan yang bagus. Tetapi ketika melihat dia di dalam pembelajaran, maka akan terlihatlah anak ini jadi seperti kurang cerdas Pak. Jadi kalau saya berikan angka itu kira-kira yang awalnya dia memang mempunyai kemampuan bagus, misalnya di angka 9, dengan sifat dan sikap dia di kelas seperti ini, jadinya angkanya cuma 5 Pak. Oh gitu ya. Iya, jadi kelihatan sekali penurunannya itu. Saya lihat itu dari nilai-nilainya juga, dari kelihatan ketika dia menjawab pertanyaan, ketika kita memberikan soal, terkadang tidak nyambung Pak. Oh begitu. Jadi Bu, siswa Ibu ini memang pintar tadi seperti itu ya. Iya. Tetapi kalau dia didampingi dan dia bisa fokus, kemudian dia bisa merespon dengan baik, mungkin nilainya mungkin akan lebih baik seperti itu Bu ya. Iya. Nah Bu, kira-kira kalau Ibu sudah fokus nih menangani si siswa ini tadi, kemudian sudah bisa mendampinginya seperti itu tadi ya. Kira-kira dengan proses itu, kira-kira meningkatnya bisa sampai ke level berapa nanti, atau berada di posisi level berapa Bu? Karena pada saat ini kan melihat kondisi anak ini seperti ini kan, tadi awalnya 5 nih Pak. Jadi saya itu berharap dia ini balik lagi ke 9 Pak, supaya dia mampu mengikuti pembelajaran itu dengan baik. Iya. Karena menurut saya meningkatkannya ini tidak terlalu sulit sebenarnya, karena dia sudah memiliki kecerdasan yang bagus. Betul sekali Bu. Iya. Kira-kira Bu, apa rencana Ibu ke depannya nih supaya apa yang sudah Ibu harapkan bisa sampai nilai 9 seperti itu si anak ini tadi, kira-kira rencananya apa yang akan dilakukan oleh Ibu ini? Rencana pertama dulu Pak, mungkin ya saya lebih ke personal anak ini. Yang pertama saya akan melakukan pemanggilan secara pribadi, kami berdua dulu berbicara Pak. Oleh karena kebetulan saya juga guru dan juga wali kelasnya, jadi saya akan memanggil dia dulu yang pertama. Saya akan menggali apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi anak ini. Yang kedua, saya juga akan mungkin sedikit merubah gaya belajar saya.
siapa tahu nanti mungkin dengan saya berubah sedikit lebih perhatian kepada dia, mungkin dia akan lebih bagus menanggapi pembelajaran yang saya berikan, Pak. Begitu. Oke. Berarti Ibu tadi akan melakukan pendekatan secara personal. Betul sekali, Pak. Dan, ya, baik. Dengan begitu komunikasi Ibu dengan siswa ini mungkin akan terjalin dengan baik ketika sudah dilakukan pendekatan ya secara personal seperti itu. Bagus sekali Bu yang akan Ibu lakukan. Kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan dari apa yang Ibu rencanakan ini tadi? Kebetulan besok hari Jumat ya Pak ya. Iya. Waktu belajar kan singkat. Nanti saya akan melakukan pemanggilan itu pada besok hari setelah pembelajaran berakhir. Iya. Jadi secepatnya saya akan memanggil dia, Pak. Oke. Itu rencananya. Jadi lebih cepat, lebih baik Ya, seperti itu ya. itu untuk memanggil. Kalau yang untuk saya di kelas ya nanti next di pertemuan minggu depan saya akan sudah mengubahnya. Iya. Iya. Soalnya Ibu tadi juga mengatakan bahwa Ibu akan melakukan perbaikan di kelas tadi. Betul. Misalnya memperbaiki gaya mengajar, Iya, Pak. memperbaiki yang lain-lainnya supaya kegiatan pembelajaran di kelas itu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Benar. Ya. Kira-kira nih Bu, apakah Ibu nih perlu bantuan orang lain, misalnya teman sejawat gitu, untuk membantu Ibu supaya Ibu bisa lebih fokus atau lebih optimal dalam melaksanakan rencana yang sudah Ibu rencanakan? Kalau menurut saya Pak, sepertinya saya memerlukan bantuan itu. Yang saya perlukan itu adalah guru BK. Jadi pertama-tama nanti saya memanggil anak itu didampingi sama guru BK-nya dulu Pak. Jadi itulah yang nanti akan membantu saya, karena orang BK ini lebih tahu ya Pak biasanya dibandingkan kita yang sebagai guru biasa ini bagaimana cara mengatasi anak ini juga. Jadi saya sangat perlu sekali bantuan dari rekan saya guru BK. Oke, baik, terima kasih Bu. Ya, memang kita memang harus melakukan kolaborasi ya Bu. Betul. Dengan teman sejawat itu, dan saat kita melakukan kolaborasi dengan teman sejawat itu juga pun kita pun harus melakukan pertimbangan, bukan berarti karena kita memilih-milih siapa yang akan menjadi teman kita berkolaborasi, tetapi memang ada yang lebih tepat seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, guru BK ya. Iya. Karena guru BK ini paling tidak mengetahui tentang keberadaan kondisi situasi anak-anak itu, sikap perilaku mereka di sekolah itu. Benar. Seperti itu ya Bu ya. Oke, baik sekali. Menarik sekali Ibu perbincangan kita atau diskusi kita pada kesempatan siang hari ini ya Bu. Ngomong-ngomong nih, tidak terasa nih waktu kita terus berjalan ya. Hampir di penghujung sesi dari diskusi kita pada kesempatan siang hari ini. Bu Sulistiana, kira-kira bisa nggak memberikan suatu kesimpulan, bahkan juga menyampaikan apa yang sudah Ibu dapatkan dari diskusi kita pada kesempatan siang hari ini? Oke, terima kasih Pak. Tadi awalnya saya sangat bingung, stres sekali Pak, saya menghadapi anak ini bingung. Tapi setelah saya berbicara dengan Bapak, saya itu merasa sedikit lega lah, stres saya jadi berkurang karena saya membagi beban saya ini kepada Bapak. Jadi saya itu mendapatkan yang pertama mengurangkan stres saya Pak, yang kedua saya jadi menemukan solusi atas masalah saya sendiri. Begitu Pak. Oke, berarti terima kasih kalau Ibu sudah merasa bahwa dengan perbincangan kita pada kesempatan siang hari ini, Ibu merasa bahwa Ibu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sudah dihadapi oleh Ibu tadi. Kemudian terima kasih juga kalau Ibu sudah merasakan bahwa saya ini bermanfaat bagi Ibu dan juga bagi orang lain. Bermanfaat sekali Pak. Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih sekali saya Pak. Mudah-mudahan Bu ya, kedepannya ini juga bukan hanya pembelajaran bagi Ibu, tapi juga pembelajaran bagi saya juga, supaya nanti kegiatan pembelajaran di masa yang akan datang itu bisa terwujud dengan baik seperti itu. Iya Pak. Baik, terima kasih Bu Sulis, karena waktu kita ini sudah terus berjalan nih, ya. Saya tunggu nanti bagaimana setelah Ibu sudah mempraktikkan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi di kelas. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol selanjutnya
saya mau dapat surprise nih sih Bu dari apa yang Ibu lakukan di Iya, kelas. Pak. Nanti saya akan ceritakan ke Bapak bagaimana hasil saya setelah Iya. menangani anak ini secara Iya. personal, dan kemudian saya mengubah cara pembelajaran saya agar menjadi lebih baik lagi. Oke, Pak. terima kasih Bu. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang dari saya. Iya. Terima kasih selanjutnya. Selamat siang Bu ya. Selamat siang, terima kasih Pak Arianto. Oke, terima kasih. Selamat siang. Sampai bertemu lagi. Sampai bertemu. Baik Pak Haryanto, Ya, Bu. sesi coachingnya sudah selesai dan di sini saya ada beberapa catatan dari pengamatan saya selama Bapak melaksanakan sesi coaching tadi, dan di sini saya rasa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi sudah baik ya. Di sini Bapak sudah bisa secara penuh mendengarkan secara aktif, dan kemudian Bapak juga memberikan umpan balik berupa pertanyaan yang dimana sehingga pada akhirnya si coach bisa menemukan sendiri solusi dari masalahnya tadi. Nah, kemudian di sini juga tadi Bapak memberikan pertanyaan itu sudah sesuai dengan alur kita ya Pak ya. Dan di sini saya juga ingin bertanya nih Pak. Ya. Setelah melakukan coaching tadi, apa indikator ketercapaian menurut Bapak yang ingin Bapak kembangkan ke depannya? Oke. Begini Bu. Jadi indikator keberhasilannya di mana tadi kalau saya perhatikan si coachingnya itu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian si coaching itu tadi sudah menyampaikan rencana-rencana aksinya untuk melakukan suatu perubahan. Itu yang dapat saya lihat dari indikator keberhasilan apa yang saya lakukan proses coaching dengan si coaching Ibu Sulis tadi Bu. Iya, betul. Jadi tadi Bapak sudah berhasil ya di sini sehingga akhirnya coaching menemukan solusi sendiri, dan kemudian di sini berdasarkan hasil dari percakapan ini tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan, ditingkatkan ke depannya pada sesi coaching berikutnya? Mungkin Bapak akan melakukan coaching ke berikutnya, ada sesi lagi ya. Terus apa nih kira-kira dari yang sudah Bapak lakukan tadi, apa yang perlu Bapak tingkatkan lagi ke depannya? Iya, baik. Wah, banyak sekali Bu kompetensi yang harus saya tingkatkan. Saya merasa sendiri ya, kompetensi yang harus saya kembangkan. Yang pertama saya harus kesadaran penuh ya, Iya, penuh ya. iya, kesadaran penuh. Ya, kesadaran penuh itu memang harus, karena kita harus fokus mendengarkan gitu, sabar gitu untuk menggali ya potensinya seperti itu. Kemudian juga saya harus mampu untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu, supaya permasalahannya betul-betul tergali dan si coaching itu bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, seperti itu yang harus saya kembangkan untuk ke berikutnya. Seperti itu Bu. Jadi dari sesi coaching ini yang sudah berlangsung tadi, Bapak sudah menemukan ya, di mana Bapak sudah bisa secara optimal melaksanakan sesi coaching ini tadi, dan saya rasa di sini untuk penilaiannya saya rasa sudah sangat baik Pak ya, dan tentunya ke depan pasti dalam hal kita pengembangan ke depannya dalam hal keterampilan berbicara, teknik menyampaikan pertanyaan yang berbobot, mungkin kita bisa lebih tingkatkan kembali di sesi yang berikutnya. Tapi dari apa yang sudah saya amati dan saya dengarkan, Bapak sebagai coach tadi sudah sangat optimal dan saya berikan nilai sangat baik di sini tadi. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan Pak, dan terima kasih pada percakapan kali ini. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu Hendri Taurina. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu Sulis Selamat juga. siang.